yang pertama itu adalah kawan kita yang kata Coach Jas ini pelatih bagus, pelatih jenius karena dia Belanda, baru 2 pertandingan sudah dipecat. Ini dia Ten Hag, itu resmi dipecat oleh Bayer Leverkusen 2 hari yang lalu, dan ini sekaligus mengkonfirmasi rumor yang beredar kalau kemarin itu ada disharmoni yang terjadi antara ruang ganti Bayer Leverkusen dengan sang pelatih Erik ten Hag, dan ini dipicu oleh beberapa hal yang berubah gitu setelah ditinggal oleh Xabi Alonso. Juga beberapa pemain kunci akhirnya memutuskan untuk hengkang ya. Ada Jonathan Tah, ada Jeremy Frimpong dan lain-lain akhirnya pindah dari Leverkusen, dan ada 2 penyebab yang membuat akhirnya disharmoni terjadi di ruang ganti. Satu adalah gaya komunikasi dari Erik ten Hag yang benar-benar 180 derajat berbanding terbalik dari Xabi Alonso yang sangat easy to approach, sementara dia lebih kaku, lebih merasa set di authority atas dibanding para pemain-pemainnya. Jadi ada rasa distant gitu, nggak terlalu easy to approach. Itu yang pertama. Ini dilansir oleh Mail Online. Ada beberapa sumber yang anonymous yang menolak untuk disampaikan siapa diri mereka. Berarti ini salah satu pemain dari Bayer Leverkusen. Kemudian yang kedua, itu terkait dari metode latihan ya. Jadi para pemain Bayer Leverkusen ini sudah terbiasa dengan certain methods yang deploy oleh seorang Xabi Alonso ya. Jadi standar latihan, metode latihannya itu sudah cukup tinggi. Namun ketika itu semua Erik ten Hag datang, dirubah entirely. Itu yang membuat terjadi dinamika yang mereka merasa level of menu latihannya ataupun variasi dari menu latihannya tidak sejalan dengan apa yang mereka percaya, dan itu yang membuat akhirnya perwakilan klub merasa ini kayak disharmoni nggak bisa terus-terusan deh, dipaksain gitu. Antara gue harus mencat 24 pemain dan overhaul kayak Manchester United gitu kan, atau Chelsea, ya gue harus mencat pelatih, dan yang paling gampang memang sebenarnya itu adalah memecat pelatih sebagai jalan ninja untuk segera mempercepat masalah itu diatasi, karena kan pelatih cuma 1, pemain banyak gitu. Jadi ya kalah pasti suara yang lebih dikit gitu. Dan setelah dipecat, Ten Hag langsung mengeluarkan statement dan merasa ini tidak adil my friend, dia bilang gitu kan. Apa ini? Kenapa gua dibeginikan, dia bilang gitu. Dan ini panjang banget, udah kayak curhat curhat dengan surat gitu ya. Jadi karena ini merupakan sebuah statement, kita tidak boleh potong ya. Kalau statement itu secara ethic of journalism lu harus tampilkan seluruh konteksnya. Jadi nggak boleh lu potong-potong ya. Makanya oleh karena itu gue akan bacakan statement penuh dari Erik ten Hag. Ini agak panjang dikit, jadi please bear with us. Dia bilang, keputusan manajemen Bayer Leverkusen pagi ini untuk menempatkan saya di posisi cuti permanen merupakan sebuah kejutan. Untuk berpisah dengan seorang pelatih setelah 2 pertandingan adalah hal yang belum pernah ada presidennya. Musim panas ini banyak pemain kunci yang pergi. Membangun tim baru yang kohesif adalah proses hati-hati yang membutuhkan waktu dan kepercayaan. Pelatih baru pantas mendapatkan ruang untuk menerapkan visinya, menetapkan standar, membentuk skuad, dan meninggalkan tanda dalam bentuk gaya bermain tim. Saya memulai pekerjaan ini dengan penuh percaya diri dan energi. Sayangnya manajemen tidak berkenan memberikan saya waktu dan rasa percaya yang saya butuhkan. Di mana hal ini saya sesali. Saya merasa hubungan yang dibuat tidak pernah atas dasar kepercayaan yang sama. Nah, ini yang gue mau highlight. Jadi dia merasa hubungan rasa percaya ini bukan 2 arah, tapi hanya 1 arah saja. Sepanjang karir saya selalu bisa membawa kesuksesan jika diberikan waktu hingga akhir. Klub yang mempercayai saya selalu dibayar dengan kesuksesan dan gelar. Terakhir, saya ingin berterima kasih kepada supporter Bayer Leverkusen atas kehangatan dan hasrat mereka. Saya harap mereka sukses di sisa akhir musim ini. Nah, itu yang disampaikan oleh Erik ten Hag dalam curahan hatinya.